Banyak orang mengaku bahwa mereka tidak bisa melupakan seseorang atau sering teringat seseorang. Tidak heran jika ini sering mengganggu aktivitas maupun produktivitas sehari-hari. Apakah kamu juga mengalami hal yang sama? Maksudnya, seseorang sering muncul di pikiran tanpa sebab yang jelas. Jika kamu sedang berada dalam kondisi ini, mungkin kamu harus tonton video ini. Karena di kesempatan kali ini, kita akan membahas pesan di balik terus teringat seseorang. Dan kali ini kita akan menjelaskannya berdasarkan perspektif agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana agama memandangi fenomena ini? Oke, mari kita bahas setiap poin pentingnya. 1. Islam. Dalam Islam, jika seseorang terus muncul di pikiran dan hatimu, itu bisa menjadi tanda bahwa ada keterikatan batin yang mendalam. Perasaan ini bisa datang karena cinta yang tulus atau karena ada hubungan spiritual yang belum terselesaikan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa hati manusia bisa condong kepada seseorang karena kehendaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan agar manusia merasa tentram dan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Jika kamu terus mengingat seseorang, bisa jadi ada rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hatimu sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa ruh-ruh yang memiliki keterkaitan akan saling menarik satu sama lain. Hadis ini menunjukkan bahwa jika kamu sering memikirkan seseorang, mungkin ada hubungan rohani yang kuat di antara kalian. Dengan kata lain, bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu, karena ruh yang memiliki kesamaan akan lebih mudah terhubung. Namun, Islam juga mengajarkan agar manusia tidak terjebak dalam perasaan yang tidak pasti. Jika terus mengingat seseorang tetapi tidak ada kepastian hubungan, bisa jadi itu adalah ujian kesabaran. Islam mengajarkan untuk menyerahkan hati hanya kepada Allah dan tidak membiarkan diri terjebak dalam perasaan yang bisa mengganggu ketenangan batin. Oleh karena itu, penting untuk berdoa dan meminta petunjuknya. Apakah ini benar-benar cinta sejati yang harus diperjuangkan, atau hanya ujian untuk belajar ikhlas dan berserah diri kepada takdir Allah? Dalam Islam, ada istilah yang dikenal istikharah, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta petunjuk Allah. Jika perasaan ini terus muncul dan menimbulkan kebingungan, Islam mengajarkan untuk meminta petunjuk melalui istikharah. Jika dia memang jodohmu, Allah akan memudahkan jalan untuk bersatu. Tetapi jika tidak, Allah akan menjauhkan dengan cara yang terbaik. 2. Kristen. Dalam ajaran Kristen, perasaan terus teringat seseorang bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan bekerja melalui hati dan pikiran, menanamkan perasaan tertentu untuk membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah pemberian dari Tuhan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 1 Korintus, bahwa cinta sejati itu sabar, penuh kebaikan dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika kamu terus mengingat seseorang dengan rasa kasih dan ketulusan, bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki peran penting dalam hidupmu. Namun, jika perasaan ini justru menimbulkan kegelisahan atau membuatmu sulit untuk fokus kepada Tuhan, maka bisa jadi itu adalah ujian untuk belajar melepaskan. Kristen mengajarkan untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Jika orang yang kamu pikirkan juga memiliki perasaan yang sama, Tuhan bisa saja mempertemukan kalian dalam waktu dan cara yang tepat. Namun, jika tidak, itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik. Sebab, dalam Yeremia, Tuhan berfirman bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, jika kamu terus mengingat seseorang, berdoalah dan mintalah petunjuk. Jika itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, maka hubungan itu akan berjalan dengan baik. Tapi jika tidak, Tuhan akan membimbingmu menuju sesuatu yang lebih baik. 3. Hindu. Dalam ajaran Hindu, perasaan terus mengingat seseorang bisa dikaitkan dengan konsep karma dan reinkarnasi. Hindu meyakini bahwa hubungan manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan akibat dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Jika kamu terus mengingat seseorang,
itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan karma antara kalian. Entah itu hutang karma yang belum terselesaikan, atau cinta yang belum tuntas dari kehidupan sebelumnya. Dalam Bhagavad Gita, disebutkan bahwa jiwa yang telah memiliki hubungan di masa lalu bisa dipertemukan kembali untuk menyelesaikan pelajaran spiritualnya. Jika kamu merasa sangat terhubung dengan seseorang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi kalian sudah memiliki hubungan di kehidupan sebelumnya dan kini dipertemukan lagi untuk menyelesaikan sesuatu. Selain itu, Hindu juga memperkenalkan konsep jiwa yang berasal dari sumber yang sama. Jika kamu terus mengingat seseorang, bisa jadi ada hubungan spiritual yang kuat di antara kalian, sehingga pikiran dan energi kalian saling terhubung. Dalam beberapa ajaran Hindu, disebutkan bahwa ketika dua orang memiliki cinta yang murni dan tulus, maka energi mereka bisa bersatu secara metafisik, bahkan tanpa ada komunikasi langsung. Namun, Hindu juga mengajarkan tentang moksa, yaitu membebaskan dari keterikatan duniawi. Dalam konteks ini, jika perasaan terus mengingat seseorang membuatmu merasa gelisah atau tidak tenang, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu perlu melakukan meditasi dan introspeksi. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika orang yang kamu pikirkan juga memiliki perasaan yang sama, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian memang sudah ditakdirkan dalam perjalanan karma kalian. Namun jika tidak, maka itu adalah bagian dari pembelajaran spiritual untuk melepaskan dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih damai. 4. Buddha. Dalam ajaran Buddha, terus mengingat seseorang bisa terjadi karena adanya keterikatan batin yang kuat, atau sering disebut tanha. Pikiran yang terus-menerus memikirkan seseorang bisa berasal dari keterikatan emosional yang belum terselesaikan, atau dari hubungan karma di kehidupan sebelumnya. Buddhisme mengajarkan bahwa semua makhluk saling terhubung dalam siklus samsara. Jika kamu merasa terhubung secara mendalam dengan seseorang, itu bisa jadi karena kalian telah memiliki hubungan dalam kehidupan sebelumnya dan masih membawa energi tersebut ke kehidupan saat ini. Selain itu, dalam ajaran kesadaran penuh atau mindfulness, disebutkan bahwa pikiran manusia memiliki gelombang energi yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Jika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan bahwa orang tersebut juga memikirkanmu, karena energi kalian sedang beresonansi. Ini sering dijelaskan melalui konsep kesadaran kolektif, di mana dua orang yang memiliki ikatan emosional atau spiritual bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain, bahkan tanpa komunikasi langsung. Namun, Buddhisme juga mengajarkan bahwa keterikatan yang berlebihan bisa menjadi sumber penderitaan. Jika terus mengingat seseorang membuatmu tidak bahagia atau sulit fokus pada kehidupan saat ini, maka penting untuk berlatih meditasi dan pelepasan. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan yang berlebihan. Jika orang yang kamu pikirkan juga memiliki perasaan yang sama, hubungan kalian bisa menjadi bagian dari perjalanan karma yang harus dijalani. Tapi jika tidak, maka itu adalah kesempatan untuk menerima bahwa segala sesuatu berubah sesuai hukum alam. 5. Kepercayaan spiritual dan mistis. Dalam berbagai kepercayaan spiritual dan tradisi mistis, terus mengingat seseorang sering dikaitkan dengan adanya ikatan energi yang kuat. Banyak yang meyakini bahwa ketika dua orang memiliki koneksi emosional yang mendalam, energi mereka bisa saling menarik satu sama lain, bahkan tanpa komunikasi langsung. Salah satu konsep yang sering dibahas adalah telepati emosional, di mana pikiran dan perasaan seseorang bisa dirasakan oleh orang lain yang memiliki ikatan dengannya. Jika kamu terus mengingat seseorang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi orang tersebut juga sedang memikirkanmu, dan energinya sampai ke alam bawah sadarmu. Dalam beberapa tradisi kepercayaan, terutama yang berakar pada ilmu spiritual dan esoterik, diyakini bahwa ada benang takdir yang menghubungkan dua orang yang berjodoh atau memiliki keterikatan khusus. Konsep ini dikenal dalam budaya Tiongkok sebagai benang merah takdir, yang menyatakan bahwa dua jiwa yang ditakdirkan untuk bersama akan selalu menemukan jalan satu sama lain, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Beberapa orang juga percaya bahwa jika seseorang muncul terus-menerus dalam pikiranmu, itu bisa menjadi tanda dari alam semesta atau pertanda dari dunia spiritual. Dalam beberapa kepercayaan,
misalnya dalam ilmu metafisika atau supranatural. Diyakini bahwa ketika seseorang sangat merindukan atau mencintai kita, energinya bisa mencapai alam bawah sadar kita melalui getaran spiritual. Namun, kepercayaan ini juga mengajarkan pentingnya intuisi. Jika perasaan ini terus muncul dan terasa kuat, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang harus kamu pahami atau selesaikan dengan orang tersebut. Tetapi jika ingatan ini justru membuatmu gelisah, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu perlu melepaskan dan membiarkan semesta bekerja sesuai dengan kehendaknya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kamu merespon perasaan ini. Jika itu membawa ketenangan, mungkin ini adalah pertanda baik. Namun jika membuatmu terjebak dalam harapan yang tidak pasti, maka belajarlah untuk melepaskan dan percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan takdir terbaik. Untuk kesimpulannya, dari berbagai sudut pandang agama dan spiritual, terus mengingat seseorang bisa jadi bukan kebetulan. Ada kemungkinan bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara kamu dan dia, entah karena takdir, karma, keterikatan ruh, atau ikatan energi. Jika dia juga memikirkanmu, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hubungan kalian memiliki makna lebih dari yang terlihat. Namun, penting untuk tetap bijak. Jika perasaan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian, mungkin itu adalah tanda baik. Tetapi jika justru membuatmu gelisah, mungkin ini adalah ujian untuk belajar melepaskan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ini pertanda bahwa dia juga memikirkanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.